Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi jama'ana li hadza wa ma kunna linajtami'a laula an jama'anallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya kita telah melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Kita juga alhamdulillah tengah melaksanakan ibadah puasa Ramadan hari ke-29. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita laksanakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini saya diberi judul mensikapi perbedaan pendapat dalam bidang ibadah. Alhamdulillah jamaah masih lumayan banyak, tapi sudah ada yang mudik kayaknya sebagian ya. Ya, ini yang masih di sini nggak pada mudik atau belum? Atau nggak punya kampung? Iya. Ya. Kalau itu jangan cerita. Ya. Ya, mudah-mudahan semuanya terus istiqomah ya. Kita doakan juga saudara kita yang pulang kampung lebih awal atau kita yang mau pulang kampung mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita juga dalam rangka memanfaatkan waktu kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, kita jangan lupa niat beriktikaf, kemudian memperbanyak zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sampai waktu syuruk ya, waktu syuruk. Mudah-mudahan jamaah kuat ya, diberi kekuatan, karena kadang kalau ceramah subuh Ramadan ini saya biasa menghilang ya, dari sebagian pandangan. Ya, menghilang dari sebagian pandangan. Mudah-mudahan diberi kekuatan ya, banyak berzikir aja ya. Baik, sebelumnya saya juga mohon maaf terutama kepada pengurus DKM ya, qadarullah saya tugasnya sekarang lebih jauh, jadi untuk mengisi di sini agak kesulitan untuk bisa rutin begitu, tapi insya Allah bisa atau tidak saya kabarin terus. Soalnya di Ramadan ini saya kebagian 2 kali, Sabtu ya, Sabtu pekan kedua sama sekarang. Yang Sabtu itu judulnya bagaimana agar Ramadan kita itu sukses ya. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita coba, kalau sholat itu kan dijamak ya, jadi dijamak qashar ya. Jadi jadwalnya 2, sekarang disatukan ya, dijamak, digabungkan, diqashar, diringkas gitu. Baik, mengenai Ramadan, yang pertama mengenai masalah dorongan semangat dalam beribadah. Biasanya ini disampaikan di awal Ramadan untuk memacu semangat kita ya, tapi tidak ada salahnya kita sampaikan saat hari ini ya, karena ibadah itu akan terus berlanjut ya. Jadi kita jangan sampai diingatkan oleh sebuah buku itu namanya kun abdan robbaniyan ya, la takun abdan romdoniyan gitu. Ya, jadilah seorang hamba itu yang ibadahnya itu karena Allah ya, jangan jadi seorang hamba yang ibadahnya itu karena Ramadan gitu. Jadi adanya di masjid ke masjid itu ya Ramadan saja begitu
Jangan sampai seperti itu ya. Kita juga diingatkan jangan sampai ada semacam kepanikan ya, bahasanya panik begitu, seperti paniknya Umar bin Khattab ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat ya, beliau ngamuk-ngamuk begitu, yang mengatakan Nabi wafat akan kutebas lehernya itu. Sampai ketemu dengan Abu Bakar As-Siddiq ya. Akhirnya disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, man ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mata wa may ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal. Dan siapa yang menyembah Allah, Allah itu maha hidup ya, dan tidak akan pernah mati ya. Kemudian Abu Bakar membaca ayat apa itu ayatnya? Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum ya. Al-ayah ya, bahwa Nabi Muhammad itu ya rasul biasa ya. Qad khalat min qablikum ya, jadi sama dengan yang sebelumnya ya. Dan seandainya Muhammad itu meninggal, apakah kau akan kembali lagi ke kekufuran begitu, ke masa lalu kekufuran begitu. Ini juga mengingatkan bagi kita jangan sampai ibadah itu semangat pada bulan Ramadan ya. Kalau kita kangen dengan puasa ya, masih banyak puasa-puasa sunnah ya. Puasa Senin, Kamis ya. Kalau kuat ya puasa Daud ya. Karena di antara puasa yang direkomendasikan oleh Nabi sebagai puasa yang terbaik yaitu puasa Nabi Daud alaihi salam, sehari puasa, sehari buka dan seterusnya. Begitu juga sholat malam yang disarankan, sholat malamnya Daud, awal malam tidur, tengah malam bangun, akhir malam tidur lagi. Jadi ibadah-ibadah terus istiqomah. Al-Quran yang kita baca juga terus harus istiqomah kita baca ya. Sholat sunnah, kalau kangen dengan taraweh kita bisa ganti dengan qiyamul lail, tahajud ya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu ya, kita memotivasi ibadah kita. Yang pertama selalu ya ingat akan kematian ya, selalu akan ingat kematian ya. Di awal-awal saya pertemuan dengan jamaah di sini menyampaikan mengingat kematian, itu mendorong kita semangat untuk beramal ya. Karena kita baca Al-Quran, orang-orang yang meninggal dunia itu ya, mereka menginginkan kembali ke dunia itu ya. La'alli a'malu fima taraktu kalla begitu. Saya ingin beramal ya, amal yang ditinggalkan ketika di dunia ini gitu ya. Jangan sampai kita tidak sempat beramal, kita sudah didahului oleh kematian begitu. Dan kematian itu ya kita tahu semua, sudah banyak yang mengasih tausiah ya. Ya datangnya itu tiba-tiba ya, selorohannya kita yakin ya, orang-orang yang telah meninggal itu dia tidak tahu gitu. Dia tidak tahu, tidak sadar bahwa hari itu, jam itu dia akan meninggal dunia. Itulah kembali kepada kita ya. Kita pun tidak akan tahu kapan Allah memanggil kita ya. Makanya kita setiap saat ingat kematian. Sering saya sampaikan di sini, waktu mengingat kematian itu ketika sholat ya, kemudian menjelang tidur. Makanya doanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut ya. Ada juga doa yang agak panjang, udah hafal belum? Allahumma bika wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi. Wah, enggak hafal berarti ini enggak nyambung ini. In amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfada bima tahfadu bihi ibadakas solihin. Kalau enggak salah udah disebar juga dulu itunya, doanya ya. Ya satu-satu lah diamalkan ya. Jadi di samping doa bismika Allahumma itu baca juga doa tadi ya. Itu kan penjabaran dari surah Az-Zumar ya. Bahwasannya
Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilal ukhra ila ajalin musamma. Allah mewafatkan jiwa ketika sampai pada kematiannya, dan yang belum sampai pada kematiannya diwafatkan ketika tidurnya fi manamiha. Kemudian fayumsikul lati qada 'alaihal maut, Allah menahan jiwa yang sudah sampai kepadanya kematian. Jadi ada yang niatnya tidur tidak bangun lagi gitu. Jiwanya tidak dikembalikan, ruhnya juga dicabut begitu. Dulu sudah panjang lebar ya saya bahas proses apa yang terjadi ketika tidur itu. Jadi unsur tubuh kita ini ada jasad, ada jiwa, ada ruh ya. Nah, ibaratnya komputer itu ada hardware ya. Hardware perangkat kerasnya, ada software programnya ya, perangkat lunaknya, kemudian ada setrumnya. Nah ibaratnya jasad kita ini hardwarenya ya, softwarenya itu jiwa kita ya, jiwa kita, setrumnya itu ruh kita. Ketika tidur Allah menyebutnya yatawaffal anfus, bukan yatawaffar ruh ya. Jadi Allah mengangkat jiwa kita. Nah, sehingga ruh kita ini masih ada, karena unsur ruh itu kan unsur kehidupan, sehingga kita masih bisa bernapas, nadi kita juga masih jalan dan sebagainya. Baik, jadi itu diamalkan ya. Ada juga yang lebih panjang lagi ya. Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa aljatu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Wah, makin enggak hafal. Ya nantilah di ini lagi apa. Nah, setelah baca doa itu enggak bicara apa-apa lagi. Itu dalam keterangannya. Ya, kita berzikir terus sampai kita tidur begitu. Kalau tadi kan penyerahan, in amsakta nafsi farhamha. Ya Allah, seandainya engkau menahan jiwaku tidak dikembalikan, sayangilah ya Allah. Ya karena kita tidak tahu, mungkin tidak dikembalikan lagi. Wa in arsaltaha fafadda bima tahfadu bihi ibadakas sholihin. Dan seandainya engkau melepaskan kembali ruh itu, ya peliharalah sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang sholih. Jadi itu ingat kematian. Ketika sholat juga kita diperintah mengingat kematiannya, supaya dalam hadisnya itu udkuril mauta fi sholatika fa innar rajula idza dzakara al mauta fi sholatihi la hariyun ayuhsina sholatahu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ingatlah kematian dalam sholatmu, karena kalau orang ingat kematian dalam sholatnya, dia akan memperbaiki sholatnya. Jadi ini motivasinya, selalu ingat kematian ya, ketika sholat pun penuh penghayatan, sehingga ketika kita tahiyat akhir membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya dan seterusnya, itu kita ingat gitu. Jangan-jangan kita nggak bisa sholat lagi setelah katakanlah sholat subuh ini, karena tidak ada garansi kita bisa sholat duhur begitu. Sehingga apa yang kita baca itu penuh dengan penghayatan. Ya, kita meminta kepada Allah itu, ya walaupun mati saat ini juga minta dipelihara, minta dijaga dari siksa kubur dan siksa neraka begitu. Jadi terasa apa yang kita baca. Baik, itu yang pertama, mengingat kematian. Yang kedua, agar kita semangat beribadah, ya kita siap untuk berkompetisi. Ya, karena itu perintah Al-Qur'annya seperti itu. Wastabikul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan ya. Kita harus berkompetisi satu sama lain, kita berlomba dalam kebaikan. Nah ini juga terutama dalam Ramadan, ada hadisnya yang biasa dibaca di awal Ramadan ya, agak panjang tapi ada potongannya itu, fayanzurullahu ila tanafusikum ya. Kemudian fa'arawullaha min anfusikum khaira. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bahasa itu Allah melihat kompetisi kalian di bulan Ramadan ini. Ya. Padahal kan Allah Subhanahu wa taala kita yakin setiap saat melihat kita. Ya, tapi ditekankan Ramadan ini Allah melihat kompetisi kita. Ini kembali kepada kita. Artinya di bulan Ramadan ini kompetisinya harus lebih serius begitu. Ya harus lebih serius. Ya. Kemudian
fa'arawullah min anfusikum khairat, tampakkan kepada Allah itu kebaikan-kebaikan kalian. Ya, jadi apapun yang kita kerjakan di bulan Ramadan, ya ini semata-mata ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu. Baik, itu motivasinya. Ya, kemudian tandanya orang yang kompetisi, yang berfastabiqul khairat adalah dalam hal kebaikan selalu melihat yang di atasnya, ya, yang di atasnya. Kenapa orang bisa istiqomah berjamaah 5 waktu, orang bisa selesai tamat Al-Quran 1 hari 1 juz dan sebagainya. Selalu melihat yang di atasnya supaya timbul semangat, gitu. Jangan melihat yang di bawahnya, ya, yang di bawahnya. Baik, itu dorongan bagi kita semuanya. Kemudian mengenai Ramadan, mengenai puasa, ya. Ini kan standarnya, ya, standarnya ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Sampai enggak kita kepada takwa ini? Ya, itu standarnya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berupaya ke arah sana. Nah, sebagai kisi-kisinya, yang pertama, apa hubungan puasa dan takwa? Sebenarnya sudah saya sampaikan di sini, tapi mengingat kembali hubungan puasa dan takwa. Ya, ada sebuah definisi yang disampaikan oleh Rasid Ridho dalam bukunya Al-Manar. Puasa itu al-imsaku anil akli wa syurbi wa gisyanin nisa'i minal fajri ilal maghrib ihtisaban lillah wa idadan lin nafsi tahiyatan laha li taqwallah bil muraqabah wa tarbiyatil iradah. Puasa itu menahan makan, minum, hubungan suami istri mulai fajar sampai maghrib semata-mata mencari ridho Allah dan mempersiapkan jiwa untuk bertakwa kepada Allah bil muraqabah, dengan muraqabah, wa tarbiyatil iradah, dan tarbiyatul iradah. Ada 2 hal yang dilatihkan ketika puasa agar kita sampai kepada ketakwaan. Yang pertama muraqabah. Muraqabah itu adalah sikap mental diri ada yang mengawasi. Sikap mental diri merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilatihkan pertama. Ya, kita melihat prakteknya, walaupun kita sendiri di rumah, tidak ada orang, rumah dikunci, tapi kita tidak berani membatalkan puasa karena kita yakin Allah Subhanahu wa taala maha melihat kita. Nah, ini latihannya. Nah, sikap mental ini harus terus tertanam dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, sehingga dimanapun dan kapanpun kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujung daripada muraqabah ini, ya, kita punya sifat apa yang disebut dengan ihsan. Ya, ihsan itu antabudallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kita menyembah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, ya. Dan kalau tidak bisa, maka yakinlah bahwa Allah itu melihat kita, gitu. Nah, ini menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, orang yang ihsan nanti dia akan merasakan hal-hal yang positif. Salah satunya hidupnya itu akan selalu tenang, ya. Karena orang yang selalu ingat Allah, dia akan tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang selalu ingat Allah, hatinya itu akan tenang. Kemudian dia punya kerinduan untuk bertemu dengan Allah, ya. Bertemu dengan, karena yang diingatnya itu Allah terus, ya, ingin ketemu dengan Allah. Nah, sehingga dalam hadis disebutkan man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu, man karaha liqa Allah karahallahu liqa'ahu, ya. Siapa yang ingin jumpa dengan Allah, Allah pun ingin berjumpa dengannya. Dan siapa yang enggak mau jumpa dengan Allah, Allah pun enggak mau jumpa dengannya. Jadi punya kerinduan. Nah, kemudian karena kerinduan kepada Allah itu, orang yang ihsan ini tidak takut kematian, ya, tidak takut mati. Ya, karena hakikatnya mati itu sebuah pintu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan ingin mati, karena enggak boleh juga mempercepat kematian, enggak boleh, ya. Bukan ingin mati, tapi tidak takut akan kematian. Ya, takut akan kematian karena yakin kematian itu pintu menuju ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah orang-orang yang ketika meninggal dunia dipanggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, ya, kembalilah kepada Tuhanmu, ya, radiyatan mardiyah, engkau ridho dan kau diridhoi. Jadi dia ridho, ikhlas meninggal dunia, Allah pun meridhoi kedatangannya, gitu. Mardiyah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, itu yang pertama. Jadi menghadirkan ihsan. Ya, kita punya ihsan. Yang kedua, tarbiyatul iradah. Tarbiyatul iradah itu melatih keinginan. Nah, tidak semua yang kita inginkan itu sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Sering saya ngambil contohnya, katakanlah ketika dengar adzan subuh, ya, keinginan kita tetap tidur. Tapi keinginan Allah menginginkan kita bangun untuk segera melaksanakan sholat, begitu. Nah, ketika Ramadan kita latihan itu. Pagi-pagi ya enaknya ngeteh atau ngopi, sarapan dan sebagainya. Tapi kita tidak melaksanakan itu. Kita tahan. Itulah bentuk latihan dari melaksanakan keinginan kita. Jadi itulah tarbiyatul iradah itu seperti itu. Ya. Kita ingin tapi kita tidak melaksanakannya. Ya. Jadi bukan. Ujung daripada tarbiyatul iradah ini adalah dia bersifat zuhud. Ya. Zuhud itu bukan saja meninggalkan yang diharamkan, tapi juga meninggalkan yang dibolehkan tapi tidak ada manfaatnya. Ya, meninggalkan yang dibolehkan tapi tidak ada manfaatnya. Itulah yang dimaksud oleh hadis Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, di antara bukti bahwa keislaman seseorang itu telah baik, dia meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaat baginya. Ya tinggal introspeksi lah, hal-hal yang boleh tapi ya manfaatnya itu kurang, begitu. Nah, kita mampu meninggalkan itu. Itulah yang zuhud. Ya, contohnya apa? Main game mungkin, ya, atau main catur, apalagi nonton bola. Ya itu tuh dievaluasi, yang boleh tapi tidak ada kurang manfaatnya itu bisa ditinggalkan. Itulah hasil ending daripada tarbiyatul iradah. Baik. Ihsan dan zuhud ini merupakan hasil daripada sekolah, ibaratnya itu gelar, gitu ya. Mustafa Shadiq Ar-Rafi menyebut Ramadan itu madrasah salasina yauman, sekolah 30 hari. Ya, sekolah 30 hari. Hasilnya itu yaitu ihsan dan zuhud, ya, sebagai basic nanti dalam menjalani kehidupan. Nah, setelah itu apa yang dilakukannya? Nah, itulah nanti sifat-sifat orang yang bertakwa dirinci dalam Al-Qur'an, ya. Dalam surah Al-Baqarah, kemudian Ali Imran 133, kemudian ada juga Az-Zariyat ayat 15 dan seterusnya. Nah, itu yang menghiasi kehidupan orang yang bertakwa setelah Ramadan itu selesai. Ya, setelah selesai, ya, kita nanti bisa baca-baca dan mungkin di sini juga sudah dibahas. Saya ingin mengingatkan surah Az-Zariyat untuk kita semuanya, ya, khususnya saya sendiri, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun wa fi amalihim haqqul lisaili wal mahrum. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa nanti mereka berada di surga yang banyak mata air, mereka mengambil apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka ketika di dunia selalu berbuat baik. Ya, muhsin itu isim fa'il, ya. Jadi orang yang bertakwa itu sosoknya itu baik gitu. Muhsin, muhsinin, bukan musingin. Kalau musingin itu bikin masalah itu. Nah, orang yang bertakwa itu selalu berbuat baik, bisa menyelesaikan masalah dan tidak bikin masalah, begitu. Ya, itu selalu berbuat. Ketika ada kebaikan di situ dia berada. Ya, jadi sosoknya orang itu udah melihat ini orang baik, begitu. Orang baik, begitu. Karena kan kita pun dalam kehidupan sehari-hari kan bisa secara tidak langsung, ya, bisa menilai orang, gitu. Ya, bisa menilai orang baik dan tidak baik itu, ya, dari sisi aura wajahnya, senyumnya dan sebagainya, begitu. Bahkan orang-orang yang soleh tertentu, ya, dengan melihatnya saja, ya,
orang itu sudah senang gitu. Ya dalam Al-Barzanji itu man ra'a wajhaka yas'ad gitu. Jadi siapa yang melihat wajah Nabi itu gembira gitu. Itu gembira begitu. Jadi masalah pun mungkin hilang seketika gitu. Dan itu juga banyak para syekh-syekh ulama kita ya. Kalau ulama-ulama dahulu itu ketika punya masalah dia akan datang ke gurunya ya, dan melihat wajah gurunya saja udah tenang dan sebagainya begitu. Nah, itulah orang-orang yang muhsin karena dia selalu berbuat baik begitu. Jadi kalau di dalam surah Al-Fatah ya, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ya. Yang dimaksud simahum fi wujuhihim itu apa gitu. Jadi ada ad-diya atau an-nur dari Allah dalam wajah mereka begitu. Karena banyaknya sujud gitu. Baik. Nah, ini muhsin, kemudian kanu qalilan minal laili ma yahjaun, mereka sedikit tidur di waktu malam. Jadi banyak menyisihkan waktu malamnya untuk beribadah kepada Allah ya. Bukan bangun malamnya itu ya main game atau catur begitu atau nonton bola. Ada juga yang protes, gimana nih udah senang main bola gitu. Ya udah sebelum nonton bola tahajud dulu. Ketika nonton bola punya target baca istighfar 10.000 kali umpamanya gitu. Ya, jadi disiasati seperti itulah. Baik. Sedikit tidur di waktu malam ya, menyisihkan waktu malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang bertakwa seperti. Yang ketiga, wabil ashari hum yastaghfirun. Ketika waktu sahur mereka beristighfar ya. Nah, ini contoh ajaran profesionalisme dalam Al-Qur'an ya. Sering saya sampaikan di sini. Ya, profesional itu kalau kita pimpinan ya, siapa, kerja apa, jam berapa ya, hasilnya apa begitu ya. Siapanya kalau di sini orang yang bertakwa. Nah, kerjanya apa? Istighfar, minta ampun kepada Allah. Waktunya kapan? Waktu sahur ya. Dalam hadisnya kan waktu itu kurang lebih 50 ayat sebelum subuh, kurang lebih 30 atau 20 menit sebelum subuh. Itu waktunya ya, waktunya. Jadi kerjanya istighfar, waktunya waktu sahur begitu. Jadi orang yang bertakwa kebiasaannya sebelum subuh itu sudah bangun, sudah standby minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fi amalihim hakul lisaili wal mahrum, dan pada harta mereka ada hak bagi orang yang minta-minta dan orang yang miskin. Jadi orang yang bertakwa itu gemar berinfak begitu. Nanti dijelaskan lagi dalam Ali Imran 133 ya, sudah saya sampaikan juga ya, orang yang bertakwa itu rajin berinfak baik ketika lapang maupun ketika sempit ya. Baik, nah ini sebagai standar bagi kita semuanya ya, kisi-kisi dari Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana standar orang yang bertakwa ya, yaitu adanya ya. Karena Al-Qur'an ini berisi semacam kisi-kisi begitu ya. Kisi-kisi kehidupan gitu. Orang yang bertakwa itu begini gitu. Ibadur Rahman hamba Allah itu begini, orang mukmin itu begini gitu. Itu sangat jelas sekali dalam Al-Qur'an itu ya. Sangat jelas sekali dalam Al-Qur'an ya. Baik. Nah, karena tadi judulnya Jama Qasor, udah selesai dulu ya judul Ramadan. Mudah-mudahan semua yang kita kerjakan, ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah menyempurnakan segala kekurangan kita semuanya, dan mudah-mudahan kita juga mendapat gelar Al-Muttaqin dari Ramadan tahun ini. Baik. Yang kedua, tema kita mengenai menyikapi perbedaan dalam ibadah ya, dalam ibadah. Jadi istilah perbedaan itu adalah khilafiyah ya, perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu khusus dalam bidang namanya furu'iyah ya, cabang ya, cabang. Kalau dalam usul ya itu lain ceritanya ya, lain ceritanya gitu. Katakanlah kalau dalam usul itu kan bedanya, katakanlah kita dengan Syiah umpamanya ya. Syiah itu kan Al-Qur'annya pun punya versi sendiri begitu ya. Sebagai itu tuh usul. Nah, itu tuh bedanya lain ya.
bisa kategori ya apa namanya di luar ajaran kita lah, di luar ajaran kita ya. Tapi kalau masalah khilafiyah fil furu ya dalam hal cabang ya itu masih ahlus sunnah wal jamaah ya, ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian menurut Yusuf Al-Qaradawi ya perbedaan dalam furu'iyah ini sampai hari kiamat ya akan tetap ada, dan untuk ketika seseorang itu menginginkan tidak ada perbedaan, itu menginginkan sesuatu yang mustahil, itu bahasanya gitu. Dan kalau orang ngotot ingin sama, itu justru yang menambah khilafiyah itu gitu ya. Jadi akan terus ada. Ini yang pertama. Kemudian sebenarnya kalau masalah ini panjang ceritanya, kalau di kuliahan itu pengantar perbandingan madhab ya, itu bisa 1 semester ya. Ini cuma berapa menit lagi kita ini ya, kita coba aja mengenal sedikit ya kenapa terjadi perbedaan. Ini banyak sekali faktornya ya. Faktor perbedaan khilafiyah ini yang pertama dari sisi karakter nas-nas syar'i ya, baik Al-Qur'an maupun Al-Hadis ya, di situ ada peluang untuk berbeda. Yang pertama dari sisi makna ya, dari sisi makna karena pakai bahasa Arab, dan dalam bahasa Arab ada istilah mustarok ya. Mustarok itu satu kata tapi punya beberapa arti ya. Nah, sehingga dari bedanya arti ini timbullah beda pendapat ya. Seperti salah satu contohnya dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru ya. Orang yang ditolak, perempuan yang ditolak itu menunggu ya, masa iddahnya itu 3 quru ya. Quru itu ada diartikan suci, ada diartikan haid. Nah, itu udah pada tahu semua ya. Nah ini salah satu contoh lafadz yang mustarok, lafadz yang mustarok begitu. Jadi ada yang memahami apa namanya dimulainya itu dari haid ya, ada yang memahami dimulai dari suci ya, dari suci ya. Tapi bagi kita ya sudahlah, itu khilafiyah ya, cuma pelajarannya dalam hal tolak ya, ini wawasan saja. Jadi tolak itu ada tolak sunni dan tolak bid'i ya. Jadi yang dipegang oleh kita itu madhab yang 3 kali suci ya, 3 kali suci. Nah, tolak sunni itu tolak yang dijatuhkan ketika seorang perempuan dalam keadaan suci, tidak haid ya, sehingga dia menghitungnya mulai dari suci setelah haid itu ya, suci setelah haid itu. Itu tolak sunni. Ada tolak bid'i. Tolak bid'i itu yang dijatuhkan ketika haid, Nah, ini berpengaruh kepada perpanjangan masa iddah. Itu karena dihitungnya nanti bukan suci. Kan haid ini tidak dihitung. Jadi setelah haid yang berikutnya. Jadi masa iddahnya itu lebih lama. Nah, sehingga prosedurnya di pengadilan kalau ada yang menjatuhkan talak, itu pasti ditanya, ibu sedang haid atau suci? Suci gitu. Kalau sedang suci udah lanjut gitu. Jadi kalau sedang haid akan ditanya keberatan atau tidak gitu. Karena konsekuensinya masa iddahnya lebih panjang ketika haid, dan kalau tidak keberatan ya talak dijatuhkan. Baik, ini hanya wawasan saja. Kemudian dari sisi gramatikal ya, ilmu alatnya ya, katakanlah contohnya bab wudu saja, ba gitu kan, makna ba dalam wamsahu biru usikum. Nah, usaplah kepala, tapi pakai ba gitu. Ini menunjukkan apa? Nah, sehingga banyak beda pendapat. Ada yang menunjukkan ya udah pokoknya sebagian kepala saja, setitik pun kepala gitu, digitu aja boleh begitu. Ada juga yang menyebut setengahnya, ada yang menyebut 1/6-nya, ada yang berpendapat seluruh kepala harus diusap begitu. Nah, yang mewajibkan itu kan mazhab Hanafi
Ya, kalau Maliki kan kalau Syafi'i boleh gini aja gitu ya. Sedikit saja gitu. Dan menurut Syafi'i diusap seluruhnya itu sunnah. Tapi kalau Hanafi yaitu wajibnya seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya saja. Nah, di antara pelajarannya bagi kita ketika kita umroh atau haji ya tawaf ya itu kan kita megang batal wudu. Masalah batal wudu itu kan Hanafi ya, dimana Hanafi itu bersentuhan dengan perempuan itu tidak batal wudu gitu, karena repot kalau kita lagi tawaf gesek perempuan wudu lagi, wah kapan selesainya itu tawaf begitu. Nah untuk ya menurut para ulama ya kalau kita batal wudunya batal Hanafi maka wudunya juga wudu Hanafi gitu. Jadi kepalanya diusap semuanya gitu ya. Ya kalau masalah itu khilafiahnya nanti banyak ya. Yang wajibnya itu kan sekali saja, ada hadisnya sekali dengan telinga gitu ya. Ada juga yang satu-satu begitu ya. Cuma ada yang saya suka melihat itu, ini kan dalam wudhu itu ada mualah tartib ya. Ada mualah, ada tartib. Kalau tertib itu ya wajah, tangan, kemudian kepala ya. Nah ini masalah tangan ini kan tangan kanan dulu baru tangan kiri. Nah, ada orang yang kanan kiri kanan kiri gitu. Nah itu tuh tidak tertib gitu. Jadi kalau mau sekali ya udah sekali selesai gitu. Atau 2 kali atau 3 kali afdolnya gitu. Nah jadi jangan saya gitu, itu tidak tertib, tidak tertib. Kalau mualat itu memang tidak diwajibkan. Mualah itu terus-terusan. Itu terus-terusan itu artinya basuh kepala di tempat itu, tangan di tempat itu, kepala di tempat itu gitu. Karena bisa aja kasusnya ketika basuh kepala air masih ada di sini. Pas mau basuh tangan habis air, lompat ke rumah begitu. Nah itu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya seperti itu. Kecuali bagi orang yang salisul baul katanya. Salisul baul itu yang apa ya klepnya itu sudah dol bahasanya ya, udah pakai pampers ya. Itu harus mualah gitu, harus mualah. Baik. Ini salah satu contohnya saja kenapa beda pendapat ya. Kemudian mengenai karena banyak ya contoh-contohnya ya, karena hampir setiap masalah fikih itu pasti ada perbedaannya ya, ada khilafiahnya ya. Dalam sholat saja banyak kali khilafiahnya ya, dalam prakteknya ya. Jadi kalau beberapa hal memang ada yang disepakati ya, dalam hal usulnya katakanlah ya semua madhab sama ya, sholat wajib itu ya 5 waktu gitu, isya yang 4 rakaat gitu, itu semua sepakat begitu. Ada juga yang disepakati seperti ya tumakninah dan sebagainya begitu. Tapi kebanyakannya kan khilafiyah ya, seperti hadis mengenai ngangkat tangan ketika takbir ya, ketika takbir. Nah ini dimungkinkan memang Nabi melakukan 2 praktek ini, tapi dilihat oleh orang yang berbeda gitu, sehingga meriwayatkannya lain. Yang pertama hadwa mankibaihi, ada hadwa uzunaihi gitu. Apa hadwa itu? Palebahan itu apa bahasanya? Selurus gitu ya. Selurus dengan bahu, pas dengan bahu atau pas dengan telinga gitu. Hadisnya kan 2 begitu. Nah, sehingga kita melihat ada yang berbeda begitu, ada yang begini, ada yang begini begitu. Ya. Begitu juga ada hadis mengenai menyimpan tangan ya, ada yang di sini, ada yang di pinggir, ada yang di bawah begitu. Nah, tapi kalau yang di apa bahasa di rumah dilepas gitu. Itu kan pendapat katanya madhab Maliki ya, tapi para ulama mempertanyakan kalau itu ya, karena memang tidak ada dasarnya ya untuk sunnahnya itu, walaupun kan itu hukumnya sunnah boleh-boleh saja ya, tapi kalau itu diakui sebagai madhab Maliki, pernyataan Imam Maliki sendiri tidak ada. Cuma
murid-murid Imam Maliki ini melihat Imam Maliki ini dilepas begitu. Nah ternyata katanya karena Imam Maliki ini kan pernah penyiksaan ya di dalam oleh khalifahnya, pernah ditarik katanya tangannya itu sehingga tidak kuat lagi begini katanya. Wallahu a'lam. Tapi para muridnya melihat praktek imam itu gitu, sehingga itu disebut sebagai madhab Maliki. Wallahu a'lam. Itu tuh contoh-contoh perbedaan dalam yang dasarnya itu hadis ya. Mungkin Nabi melakukannya 2 kali dalam waktu yang berbeda dan dilihat oleh orang yang berbeda, sehingga timbul perbedaan. Begitu juga nanti dilihat hadis itu antara kuat atau tidaknya ya. Ketika ada beda pendapat, hadis diriwayatkan oleh Bukhari, ada yang oleh Imam Ahmad. Nah, mana yang lebih kuat. Begitu juga bedaan nanti status hadis ya. Ini kaitannya dengan usul ya. Katakanlah status hadis mursal. Itu hadis mursal Imam Syafi'i masih menganggap sebagai dasar gitu. Nah, tapi karena Imam Hanafi kan tidak harus tidak sebagai dasar. Contoh hadis mursal itu ketika Nabi mau ke masjid mencium Siti Aisyah gitu. Itu Siti Aisyah. Nah, itu kebalik saya ya. Ini kalau perbandingan itu banyak kali ininya. Yang jelaskan madhab Hanafi ketika bersentuhan itu kan tidak batal. Hanafi. Kalau Syafi'i kan batal. Kalau Maliki itu bersentuhannya harus ada syahwat. Kalau ada syahwat itu. Ya. Jadi kalau Hanafi tidak batal, ya tidak batal. Sehingga hadis mursal tadi jadi hujah gitu. Jadi hujah. Kalau Imam Syafi'i bisa hadis mursal jadi hujah tapi ada syaratnya. Sehingga kan jadi tidak jadi dasar gitu. Bolehnya mencium istri sebelum ke masjid ya dan tidak wudhu lagi ya. Itu walaupun ada hadisnya itu khususiyah Nabi gitu. Itu menurut Syafi'i begitu. Yaitu mengenai kekuatan hadis dan sebagainya. Baik itu bicara penyebab-penyebab ya kenapa timbul perbedaan, karena memang karakter daripada nas itu sendiri memang berbeda. Begitu juga pengetahuan daripada katakanlah perawi hadis yang dari pertama zaman sahabat sampai seterusnya itu beda juga ya, sehingga timbul beda pendapat. Katakanlah seperti taraweh ya, taraweh memang yang ada di hadis ya Siti Aisyah 11 begitu ya, dan tidak ada. Nah masalahnya ya ini kan ada analisa juga ya, kenapa 11? Nah, dan tidak ada riwayat Nabi itu kan sholat yang malam taraweh itu kan sampai hanya 3 kali saja kan. 3 kali saja. Nah itu tidak ada riwayat berapa rakaat Nabi melakukan sholatnya gitu. Begitu juga Nabi riwayatnya berintikaf kan sampai beliau meninggal dilakukan istrinya. Tidak ada juga riwayat berapa rakaatnya. Nah sementara Siti Aisyah itu kan melihatnya itu di rumah gitu, di rumah itu. Dan ada analisa juga Nabi sebagai manusia biasa ya, sebagai manusia biasa ya di istri muda mungkin lebih pengennya mungkin lebih cepat begitu ya. Nah sementara para sahabat melakukan ya 2-3 sampai yang berapa 3-7 begitu. Nah itu dimungkinkan lihat Nabi melakukan itu tapi tidak ada perawinya gitu, tidak ada perawinya, makanya timbul beda pendapat begitu. Nah tapi mensikapi itu ya menurut Imam Ibnu Taimiyah kalau sholatnya itu pengen yang 11 ya maka suratnya yang panjang-panjang ya. Kalau yang 23 yang banyak nggak apa-apa, yang pendek-pendek. Yang penting tumakninah dan sebagainya, jangan sampai 23 7 menit selesai. Itu sholat apa itu? Karena kalau riwayat
riwayat yang 3 kali di masjid itu kan setelah lewat tengah malam, kemudian ketika kami pulang kata para sahabat kami sempat makan sahur gitu. Artinya taruhlah subuh 4:30, makan sahur taruhlah jam 4 gitu. Nah, taruhlah dari lewat tengah malamnya katakanlah jam 1 ya. Berarti Nabi melakukan sholatnya dari jam 1 sampai sekitar 3:30, jam 2, jam 3, 3:30. Jadi kurang lebih 2,5 jam gitu, 2,5 jam gitu. Sholat tarawihnya yang 3 kali itu gitu. Baik, wallahu alam. Kemudian terakhir ya, gimana sikap kita dengan perbedaan pendapat? Yang pertama, kita diharuskan itu ittiba ya. Taklid itu boleh ya, taklid itu ketika kita tidak tahu ya kita ikut orang gitu ya, tapi kita harus upaya untuk ittiba ya. Nah, ittiba itu apa? Kita mengikuti suatu madhab dan kita tahu dasarnya. Kita tahu dasarnya kenapa ikut madhab ini, itu tahu dasar, dalilnya itu tahu begitu. Nah, ini kita harus ittiba. Nah, makanya penting di sini ya untuk mengkaji ya mendalam masalah pendapat-pendapat ini, karena ada giumnya ilmu itu akan utuh ya, disebut satu sebagai keilmuan ketika semua pendapat tentang hal itu disampaikan gitu. Nah, ketika ada sebuah pendapat hanya satu saja yang tidak disampaikan, itu ilmu itu tidak utuh. Tidak utuh, dan itulah yang terkadang menjadi penyebab perselisihan ya, terjadi penyebab perbedaan perselisihan gitu. Jadi menyampaikan keilmuan tidak utuh gitu, hanya pendapatnya saja, hanya madhabnya saja begitu. Nah, jadilah ini ittiba, kenapa kita ikut itu ya. Kemudian tidak boleh ta'assub ya. Ta'assub itu ya hanya melaksanakan pendapatnya saja gitu ya. Ini kan kesulitan juga orang seperti ini ya. Ketika di Saudi katakanlah sholat ya, bismillahnya kan sir ya, tidak ketemu bismillah. Di sana juga nggak ada kunut ya, nggak ketemu kunut gitu ya. Jadi akan susah orang yang ta'assub ya. Jadi tidak boleh ta'assub. Ketika orang sudah tahu dasar-dasarnya, dia akan legowo menerima perbedaan itu ya. Dia akan tenang karena tahu dasarnya. Dan itu bukan talfik ya. Bukan talfik yang salah ya, karena talfik itu ada yang menyebutkan ya ikut madhab ini gitu. Ya dalam Quran hadis kan tidak ada larangan juga untuk itu. Yang tidak boleh itu talfik yang hanya memilih pendapat yang enaknya saja, yang entengnya. Seperti begini, Hanafi kan dalam perkawinan wali itu bukan rukun gitu. Maliki saksi itu bukan rukun, tapi ada syarat. Kalau Maliki ya, syaratnya itu harus dipersaksikan, harus diketahui orang banyak, ada pengumuman gitu. Nah, kemudian diambillah yang Maliki, jadi nikah itu nggak ada wali, nggak ada saksi, gitu. Jadi berdua saja. Nah itu yang salah, talfik yang salah, begitu. Jadi kalau kita ikut madhab ini itu nggak apa-apa. Yang penting kita tahu dasarnya, ya kita tahu dasarnya. Dan inilah bentuk daripada sebuah kebijakan tasamuh, ya. Karena kan ada gium. Siapa yang mengatakan, saya lupa, Pak Hasan Albana atau siapa, bahwa nata'awan fima ittafaqna wa na'dzur atau wa natasamah fima ikhtalafna ya. Jadi kita bekerja sama dalam hal-hal yang disepakati dan bijaksana saling memaklumi, saling memaafkan dalam hal-hal yang beda pendapat begitu. Jadi perlu kebijaksanaan ya, kebijakan. Ya kalau dicontohkan oleh para imam atau yang terdekat lah, Imam Sudais kalau tidak salah ketika ke Indonesia jadi imam di Istiqlal, beliau baca basmalah itu dengan jahar, ya dikeraskan gitu. Nah,
Ini juga pelajaran bagi kita ya, ketika kita jadi imam atau jadi apa di sebuah daerah tempat, itu lihat kebiasaannya. Kalau di sini di kota-kota itu masih bersifat fleksibel ya, imam mau bismillahnya keras, mau sir, itu kan kita udah biasa ya. Mau kunut atau tidak kita udah biasa begitu. Tapi kalau di kampung harus hati-hati, bijaksananya lain gitu. Ya, bijaksananya lain. Kalau udah biasa kunut, kita tidak kunut, kita nggak bisa lagi jadi imam di situ. Gitu. Ini kan ada juga kejadiannya ketika ada dai yang diutus ke daerah masih kekeh dengan pendapatnya gitu. Akhirnya tujuannya dakwah itu tidak sampai karena sudah disuruh pulang lagi gitu. Nah, jadi tidak produktif ketika tidak bijaksana di daerah gitu. Makanya kita pandai menyesuaikan. Teman saya itu waktu di Kalimantan orang Muhammadiyah totok gitu. Jadi ketika jadi imam dia baca bismillah, setelah sholatnya dikir jahar dan sebagainya begitu. Nah, karena dia udah tahu ya, udah tahu gitu. Dia harus bersikap seperti apa bijaksana itu di daerah itu begitu. Ya kalau di kota-kota kita apa masyarakat yang lebih paham ya tidak masalah begitu. Baik. Kemudian, aduh banyak bahasannya ini udah sedikit ya menyikapi masalah apa namanya ada kita ya sering mendengar istilah bid'ah ya dan macam-macam bid'ah itu. Ya, insya Allah kita selesai jam 6.15 ya kalau di jadwalnya. Jadi ada bid'ah yang sifatnya itu akidah ya. Ada yang sifatnya itu ya masih kategori furu'iyah gitu ya. Kalau yang akidah itu menurut para ulama memang kita harus usahakan ya tidak melaksanakan itu ya, yang sifatnya akidah usul. Salah satu contohnya ada yang berpendapat baca sholawat tertentu, kalau nggak salah tibil kulub kalau tidak salah 3 kali itu sama dengan namatkan Al-Quran gitu. Atau baca sholawat nariyah 4.444 gitu, maka hajat akan terkabulkan gitu. Nah itu kan yang prinsip-prinsip gitu ya, yang memang sama sekali tidak ada dasarnya. Nah, sebaiknya kalau yang itu kita tidak melakukannya. Tapi kalau yang lainnya kita perlu kebijakan. Seperti ada bid'ah idofiyah. Idofiyah itu setelah melakukan satu ibadah, melakukan ibadah lain yang secara teks apa nasnya tidak ada, seperti salaman ya. Tapi ada teks yang umum sifatnya. Umum, sehingga dalam hal ini kategorinya masih ikhtilaf dalam furu'iyah ya. Jadi kita pun harus bijaksana di situ ya. Apa namanya, oh itu bid'ah gitu, bid'ah dolalah ya, ad-dolalah finnar gitu. Jadi itu bid'ah dolalah, jadi salaman setelah sholat tuh neraka gitu. Kan yang biasa salaman kan marah kan itu. Nanya akhirnya, udah pernah saya cerita di sini. Setelah sholat kentut boleh nggak? Gitu. Udah kasar kan ngomongnya kan. Salto boleh nggak? Gitu. Kentut masuk neraka nggak setelah sholat? Masa katanya kentut apa nggak masuk neraka, salaman masuk neraka katanya. Nah kan jadi cekcok gitu, karena nggak bijaksana begitu. Jadi nggak perlulah. Jadi ya kalau kita memang udah tahu sama tahu ya nggak usah. Tapi kalau setelah sholat mau salaman ya silakan begitu. Ya. Tapi kalau ada orang yang ngajak salaman juga ya salaman aja begitu. Ya salaman, jangan ngumpetin tangan gitu. Ya. Nah itu tuh maksud bijaksana itu seperti itu. Ya. Kemudian ada juga bid'ah apa ilzamiyah ya. Ilzamiyah itu mendawamkan sesuatu ya. Setelah sholat baca, ada kan thariqah tertentu itu baca la ilaha illallah 1000 kali semuanya ya. Yaitu ya silakan, itu khilafiyah ya, karena ada dalil mengenai masalah dzikir yang umum gitu. Ya, yang umum itu. Begitu juga ada apa namanya bid'ah tarkiyah. Bid'ah tarkiyah itu meninggalkan sesuatu ya. Makanya saya tidak nggak makan daging dan sebagainya, walaupun itu boleh gitu. Mungkin bisa saja karena ada alasan tertentu.
Baik, jadi dalam hal itu juga kita harus bijaksana. Sekali lagi dasarnya kita harus tahu dasar-dasar semua. Jadi kita ittiba, kemudian jangan ta'assub. Ya, ta'assub itu merasa pendapatnya paling benar, harus seperti itu begitu. Jadi kita harus tasamuh, bijaksana, ya fleksibel, ya saling memaklumi satu sama lain. Baik, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, waktu jam 6:07, saya juga sudah capek. Makanya tadi nggak mau jadi imam, saya ngirit Ustaz. Belum lagi ini rencananya khutbah gerhana ya. Ya, soalnya saya ingin bahas satu lagi, soalnya mengenai khilafiyah besok ini, Idul Fitri ini. Itu satu lagi, ya. Baik, ini mengenai bedanya pemahaman dasarnya itu. Dalilnya sama, hisabnya sama sebenarnya. Dalilnya apa? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ya, fa in gumma alaikum faqdurullah aw fa'atimul iddah kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Puasalah karena melihat hilal, bukalah karena melihat hilal gitu. Ya bahasanya ro'a ya, ro'a. Soalnya kalau nggak salah udah saya sampaikan di sini sekilas ya. Nah, yang pertama dasar perbedaannya ya, ro'a itu pengertiannya, ro'a itu bisa bil ain dengan mata, dan ro'a bil ilmi, bil fikri, bil ilmi dengan ilmu. Al-Quran ketika meredaksikan kata ro'a itu rata-rata dengan ilmu gitu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, kan? Apakah kamu melihat yang mendustakan agama gitu. Nah, kalau dengan ain itu dengan nazoro biasanya bahasanya ya, melihatnya itu. Nah, ini jadi dasar perbedaan ya. Kalau teman-teman Muhammadiyah ya, kita sudah melihat tapi dengan ilmu gitu. Hilal di bawah 2 derajat itu bahasanya itu tidak mungkin untuk dilihat gitu. Ya, tidak mungkin untuk dilihat. Tapi udah diketahui dengan ilmu gitu. Nah, sementara teman-teman dari NU pemerintah ya memang ro'a itu harus dilihat dengan mata. Makanya itu mereka madhab imkanur ru'yah. Jadi mungkin dilihat oleh mata, dan kesepakatan mabim itu 3 derajat di atas ufuk begitu. Nah, untuk yang saat ini itu di bawah 2, 0 sekian sampai 2 ya. Jadi menurut versi imkanur ru'yah tidak mungkin untuk dilihat. Sehingga kemungkinan istiqmal dan Syawal hari Sabtu gitu. Adapun sidang isbat hari ini karena ijtima atau konjungsinya matahari bulan bumi ya jam 11 begitu. Jadi hari ini udah konjungsi. Dan sekarang kan ada qadarullah, ada gerhana juga. Itu menunjukkan ya sejajarnya bumi, bulan dan matahari ini gitu. Nah, baik, itu dasar perbedaannya. Kalau masalah hadisnya ya sama, hisabnya sama, bukan beda hisab ya. Semua sama hitungannya itu gitu. Nah, ini juga kita perlu kebijakan di sini. Yang jadi masalah bagaimana dengan puasa kita ketika di hari Jumat. Nah, itu kan Id. Nah, berarti haram. Itu banyak yang bertanya seperti itu. Nah, dalam masalah ijtihad kita ada baca satu kaidah, layam turul ijtihad bil ijtihad, kalau tidak salah seperti itu ya. Jadi sebuah ijtihad tidak membatalkan ijtihad lain gitu. Jadi satu ijtihad itu tidak berpengaruh kepada ijtihad yang lainnya gitu. Katakanlah sebagai dasarnya, contoh dulu ketika dalam sebuah peperangan, para sahabat itu kan sholat dalam keadaan gelap gulita, ya, sehingga tidak tahu arah kemana katanya. Akhirnya setelah sholat mereka membuat garis kemana arah mereka sholat, gitu. Nah,
Ketika pagi hari ternyata garis itu beda-beda, ada yang ngalor ngidul dan sebagainya gitu. Nah, ketika diketahui lapor kepada Nabi, Nabi tidak menyuruh yang salah itu mengulang gitu. Jadi ijtihadnya, ya katakan ada yang benar itu tidak membatalkan ijtihad yang ini gitu. Jadi prinsipnya seperti itu ya. Dalam masalah kiblat juga ya, ini pembahasan bahwa ijtihad itu tidak membatalkan ijtihad. Umpamanya kita nih ada di hutan yang gelap dan sebagainya, mau sholat, kita tidak tahu arah kiblat, kita tidak bisa nanya juga. Maka kita apa yang kita yakini menghadap ke sana. Ketika tengah-tengah sholat, yakinnya kayaknya belok deh gitu. Itu muter aja sesuai keyakinan kita. Dan ini tidak batal. Yang rakaat pertama. Jadi disebutkan walaupun ngarahnya empat arah gitu katanya. 4 rakaat itu jadi 4 arah. Nah, itu tuh maksudnya. Jadi tergantung keyakinannya. Jadi ijtihadnya katakanlah Muhammadiyah tidak membatalkan ijtihadnya NU, tidak berpengaruh menjadi haram begitu. Karena ini ijtihad. Ya. Ini ijtihad gitu. Jadi tidak jatuh kepada haram gitu. Karena itu kategorinya dalam batasan ijtihad. Jadi kalau ikut pemerintah ya silakan aja puasa ya. Tidak kategorinya haram ya, dasarnya seperti tadi itu. Baik, karena panjang cukup aja ya, nggak ada pertanyaan berarti ya, atau kalau ada ngobrol-ngobrol aja nantilah. Kita udah waktu syuruk ya, kita manfaatkan terakhir berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapat derajat atau gelar al-muttaqin dari Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita doakan juga mungkin saudara kita atau kita sendiri yang mau pulang kampung, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga terus istiqomah dalam kebaikan. Kita doakan juga saudara kita di Palestina ya, yang terus dapat intimidasi dari Israel. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada mereka, diberi kekuatan dan kemenangan. Kita doakan juga saudara kita yang di Sudan ya, sekarang sedang perang saudara ya, antara tentara dan milisi ya, terutama warga-warga Indonesia, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ja'al jaman hadza jaman marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taksirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tad'alana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la aiban illa satartah wa la musafiran illa wasaltah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.